Selamat pagi adik-adik semua. Wah, pagi ini Lause sangat senang sekali untuk bisa menyapa kembali adik-adik semua. Sekarang kita akan memulai ibadah kita ya. Ayo semuanya kita bangkit berdiri, ambil sikap yang baik. Karena ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan yang memelihara umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ayo semuanya kita ambil sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu. Saat ini ya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin sepanjang ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, dengan masih tetap berdiri, yuk sama-sama dengan Lause kita akan memuji Tuhan kita karena Dia sangat mengasihi kita. Kita sama-sama nyanyi ya, Kasih Allah. Adik-adik ikut yang dari rumah ya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Iya, kasih Allah kita itu sangat besar, tidak terduga dan tidak dapat dilukiskan. Oke, semuanya adik-adik boleh duduk. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini Lause mau ajak ya kita semua menyiapkan hati kita, telinga dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita sama-sama nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin
Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Wah, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang terkasih, kita lipat tangan, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh kembali lagi bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, pimpin kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, pada pagi hari ini, Lase Edward mau menyampaikan firman Tuhan mengenai menghormati pemimpin pilihan Allah yang terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 16 sampai pasal yang ke-17. Nah, adik-adik, sebelumnya Lase Edward mau bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang tahu nggak tugas seorang polisi lalu lintas itu ngapain? Ayo, pasti adik-adik pernah melihat di jalan raya begitu ya. Banyak sekali polisi lalu lintas. Ada yang tahu tugasnya apa? Iya, betul sekali. Tugas daripada polisi lalu lintas adalah mengatur lalu lintas ya. Biasanya mereka akan menggunakan peluitnya. Prit, prit, begitu ya. Ayo maju, maju gitu ya. Tapi mereka bukan tukang parkir ya. Beda tukang parkir dengan polisi lalu lintas. Kalau polisi lalu lintas tugasnya mengatur jalanan yang ada di jalan raya adik-adik. Tapi kalau tukang parkir, nah itu biasanya di depan-depan toko, itu banyak tukang parkir yang mengatur mobil ataupun motor yang mau parkir dan mau mampir ke suatu toko. Nah, adik-adik, kalau tugas seorang guru ngapain? Ayo. Iya, betul adik-adik. Tugas seorang guru adalah mengajar adik-adik. Pasti adik-adik kalau setiap hari Senin sampai hari Jumat atau mungkin ada yang sampai sekolah hari Sabtu pasti bertemu dengan gurunya. Dan biasanya para guru itu mereka akan bertugas untuk apa? Mengajar kalian adik-adik ya. Ada yang mengajar matematika, ada yang mengajar mungkin fisika, ada yang mengajar kimia, atau mungkin ilmu sejarah dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ilmu yang diajarkan oleh para guru kita adik-adik. Nah, adik-adik, kalau tugas seorang presiden ngapain? Ayo, Pak Jokowi adalah presiden kita. Tugasnya ngapain adik-adik? Ya, betul sekali. Tugas daripada seorang presiden adalah mengatur negara kita ini. Wah, adik-adik, presiden itu tugasnya banyak sekali ya adik-adik ya. Mengatur negara kita, mensejahterakan rakyat Indonesia. Waduh, negara kita tuh kan sangat luas sekali adik-adik. Bayangkan pemimpinnya hanya siapa? Hanya dua, presiden dan wakil presiden. Pak Jokowi sama wakilnya adik-adik. Wow, tentu saja pasti Pak Jokowi mengalami kecapean juga ya. Karena dia memimpin negara yang begitu besar. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yaitu ada dua orang pemimpin yang Allah pilih di dalam kitab Bilangan pasal 16 dan kitab Bilangan pasal 17 adik-adik. Pemimpin tersebut adalah Musa dan Harun. Nah adik-adik, pada suatu hari ada yang bernama Korah. Pada waktu itu dia dari seorang Bani Lewi. Dia mengeluh karena Harun menjadi imam di kemah suci adik-adik. Jadi pada waktu itu Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membangun kemah suci. Lalu Tuhan menunjuk Harun untuk menjadi seorang imam adik-adik. Tetapi Korah pada waktu tidak setuju kepada Harun. Dia tidak setuju dan dia tidak mau kalau Harun menjadi imam. Kalau Harun dipilih oleh Allah untuk menjadi imam yang akan memimpin bangsa Israel ketika datang dan menyembah Tuhan di kemah suci.
Korah mengatakan, aku tidak setuju, aku tidak mau kalau kamu menjadi imam adik-adik. Wah, ternyata bukan hanya sampai di situ aja. Ada 2 orang dari suku Ruben yang bernama Datan dan juga Abiram. Mereka juga protes terhadap Musa. Mereka protes karena Musa juga memimpin mereka. Mereka protes karena Musa tadinya menjanjikan suatu tanah yang begitu baik kepada bangsa Israel. Tetapi malah Musa membawa mereka ke padang gurun. Wah, adik-adik tahu nggak siapa yang membawa bangsa Israel ke padang gurun? Bukan Musa, adik-adik. Musa pasti tentu saja ingin agar bangsa Israel menikmati tanah perjanjian yang begitu sangat nikmat. Tetapi Tuhan membawa bangsa Israel terlebih dahulu ke padang gurun supaya bangsa Israel itu bertobat dan dia menyembah kepada Allah, adik-adik. Kepada Allah yang benar ya, tentu saja. Nah, adik-adik, jadi pada waktu itu salah satu ya ataupun 2 orang yang dari suku Ruben itu mereka protes kepada Musa. Musa, kenapa sih kamu malah membawa kami ke padang gurun? Bukannya membawa kami ke tanah perjanjian. Mereka begitu sangat kesal kepada Musa dan mereka akhirnya tidak mau dipimpin oleh Musa. Wah, adik-adik yang terkasih, mereka tidak tahu ya bahwa Musa dan juga Harun itu dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Dipilih oleh Allah untuk menolong bangsa Israel, baik keluar dari tanah Mesir maupun supaya bangsa Israel itu menyembah Allah yang benar, adik-adik. Maka adik-adik, pada waktu itu Musa menyuruh Korah, menyuruh Datan dan juga Abiram untuk membawa perbaraan, adik-adik. Membawa suatu ukupan, adik-adik. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, nanti saya akan kasih tunjuk ya ukupan itu seperti apa ya. Nanti ada gambarnya. Nah, adik-adik yang terkasih, pada waktu itu Musa menyuruh mereka, ayo kalian bertiga plus dengan 250 orang Israel yang mendukung supaya aku turun daripada kalian, supaya aku tidak lagi memimpin kalian untuk membawa perbaraan. Besok kalian bawa ya, dan kita akan melihat aku, Musa ya pada waktu itu, dan juga Harun dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel, adik-adik. Nah, tiba-tiba adik-adik, keesokan harinya 250 orang Israel pada waktu itu, termasuk mereka bertiga tadi ya, ada Korah, ada Datan dan juga Abiram, mereka membawa perbaraan. Lalu tiba-tiba adik-adik, ada sebuah sinar yang begitu terang di kemah suci. Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa dan Harun bahwa aku akan mau membinasakan bangsa Israel karena mereka begitu tegak tengkuk. Mereka tidak mau taat dan mereka tidak mau menghormati orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin mereka. Wah, gawat ya adik-adik ya. Bangsa Israel akan dibinasakan. Orang-orang yang tidak menyetujui Musa dan Harun memimpin mereka itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Lalu tiba-tiba adik-adik, Musa itu berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan. Biarlah mereka tetap hidup ya Tuhan. Biarlah mereka tetap tetap hidup dan mereka juga akhirnya nanti akan bertobat, adik-adik. Tetapi adik-adik, untung saja pada waktu itu Tuhan mau mendengarkan perkataan Musa, adik-adik. Kalau enggak adik-adik, waduh gawat ya. Itu bangsa Israel dan 250 orang yang menyetujui supaya Musa dan Harun itu turun dari jabatan mereka, itu akan dibinasakan oleh Tuhan, adik-adik. Lalu di dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat 29-30 dikatakan demikian. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus oleh Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Jadi adik-adik, tadi kan Tuhan mau membinasakan mereka. Lalu Musa sama Harun berdoa supaya bangsa Israel tidak dihukum oleh Tuhan. Namun bangsa Israel keras kepala. Mereka tetap terus mengatakan, ayo Musa dan Harun turun dari jabatan kalian. Kalian tidak
perlu memimpin kami. Kalian tidak pantas memimpin kami. Malah kalian membawa kami kepada kesengsaraan. Malah kami jadinya hidup di padang gurun. Kalian turun aja. Gak perlu kalian bersama-sama dengan kami. Tapi pada waktu itu Musa mengatakan seperti firman Tuhan tadi. Kalau nanti kalian mati tidak seperti pada umumnya. Ya, kalau orang mati biasanya gimana adik-adik? Badannya akan lurus begini ya. Lalu nanti matanya tertutup, lalu taruh di peti begitu ya. Tapi kalau nanti matinya nggak umum, yaitu nanti ketika nanti tiba-tiba mereka itu jatuh ke dalam dunia ini, maksudnya tanah terbuka lalu mereka jatuh ke bawah, lalu mereka mati di sana, itu kan matinya tidak normal dan tidak wajar. Itu membuktikan bahwa mereka telah melawan Tuhan dan mereka telah menista Tuhan. Karena apa? Karena mereka telah melawan apa yang telah Tuhan pilih. Karena Musa dan Harun telah dipilih oleh Tuhan, kalau mereka melawan maka mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan benar saja adik-adik, Tuhan melakukan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Musa. Pada akhirnya adik-adik, tanahnya itu terbuka adik-adik. Waduh, orang-orang Israel itu semua jatuh ke bawah adik-adik. Mereka yang tidak setuju dengan Musa dan Harun, mereka jatuh ke bawah adik-adik. Seolah-olah mereka ditelan oleh dunia ini, mereka ditelan oleh bumi ini. Wah, bayangkan adik-adik ya. Kalian berdiri begitu, seperti kayak Lose Edward berdiri. Lalu tanahnya terbuka lebar menjadi dua begitu. Lalu kita masuk ke dalam adik-adik. Wah, adik-adik gawat sekali ya. Mereka semua akhirnya mati di bawah tanah itu adik-adik. Bahkan orang-orang ya yang membawa ukupan itu tadi, 250 orang Israel yang membawa ukupan tadi kepada Tuhan, itu juga dibinasakan oleh Tuhan. Mereka akhirnya juga jatuh ke dalam tanah itu dan mereka semua mati terbakar adik-adik. Wah, sungguh sangat dahsyat apa yang dilakukan oleh Tuhan ya, untuk membuktikan bahwa Musa ini benar-benar adalah pemimpin pilihan Tuhan. Tetapi adik-adik, menurut kalian orang Israel berhenti nggak menggerutu? Nggak berhenti adik-adik. Udah dapat hukuman dari Tuhan, sudah tahu bahwa Musa dipimpin oleh Tuhan, mereka masih protes. Mereka bilang begini, wah ternyata Musa dan Harun ini ya, mereka menyebabkan umat Tuhan jadinya mati. Mereka membinasakan umat Tuhan, mereka jahat. Waduh, orang Israel memang betul-betul tegar tengkuk ya. Keras kepala sekali, melawan Tuhan sekali adik-adik. Akhirnya adik-adik, Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan menurunkan tulah kepada bangsa Israel adik-adik, supaya mereka bertobat, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Dan di dalam Alkitab dikatakan 14.700 orang mati. 14.700 orang Israel pada waktu itu mati karena tulah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka bertobat. Tetapi tidak sampai di situ aja adik-adik. Untuk membuktikan kepada orang Israel bahwa memang Harun dan Musa itu dipilih oleh Allah, khususnya Harun ya, karena pada waktu itu beberapa suku Lewi juga protes kepada Musa karena Harun kenapa harus menjadi imam. Sehingga pada waktu itu Tuhan memerintahkan agar setiap suku membawa tongkat. Jadi pada waktu itu ada 12 suku itu mempersiapkan tongkat, dipilih salah satu tongkatnya. Karena Harun ini berdasarkan dari suku Lewi, maka Harun masuk ke dalam tongkatnya suku Lewi. Jadi setiap suku itu membawa tongkat lalu dituliskan namanya. Nama mereka misalnya ya, ada Lose Edward misalnya nih dari suku Ruben begitu. Nanti Lose Edward menyerahkan satu tongkat, lalu nanti ditulis namanya Lose Edward begitu. Nah lalu nanti kalau tongkat itu berbunga, maka itu adalah orang pilihan Tuhan adik-adik. Kalau tongkat itu bertunas, maka itu adalah orang pilihan Tuhan. Sorry ya, bukan berbunga ya, tapi bertunas adik-adik. Nah, keesokan harinya adik-adik tiba-tiba tongkatnya Harun itu bertunas adik-adik. Tongkat yang lain gak bertunas. Hanya tongkat yang namanya ada Harun itu yang bertunas. Wah, akhirnya umat Israel terkejut bahwa Harun ternyata juga orang pilihan Allah. Bukan hanya Musa, tetapi Harun adik-adik. Harun adalah orang pilihan Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk memimpin mereka, untuk membimbing mereka, dan juga untuk memimpin mereka ketika mereka sedang menyembah Tuhan Allah. Wah adik-adik,
Pada akhirnya tongkat Harun itu disuruh oleh Allah untuk ditaruh di depan tabut perjanjian dalam kemah suci, supaya orang Israel menghormati orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin. Maka adik-adik yang terkasih, apa kesimpulan pada pagi hari ini dari firman Tuhan kita? Yang pertama, adik-adik, marilah kita menghormati setiap para pemimpin kita, termasuk di dalam gereja. Adik-adik, dalam gereja ada hamba Tuhan, ya, ada para penginjil, ada para pendeta, ada para lause-lause. Kalian hormati mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk apa? Mengajar kalian, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, adik-adik, di dalam rumah kalian mau mentaati kedua orang tua kalian, karena mereka juga adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin kalian, mendidik kalian supaya menjadi orang yang baik, yang takut akan Tuhan. Maka kalian juga harus menghormati kedua orang tua kalian, adik-adik. Jangan melawan orang tua kalian. Ingat ya, hari ini kita mau belajar untuk menghormati para pemimpin kita. Wah, ada banyak sekali, baik di sekolah juga bisa. Kalian menghormati para guru kalian dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk menghormati para pemimpin kita. Nah, sebelumnya Lause Edward mau memberikan kalian ayat hafalan dulu ya. Terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur pasal 121 ayat yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Adik-adik perlu mengingat bahwa Allah kita itu tidak akan tinggal diam kalau ada orang-orang yang mengganggu anak-anaknya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami supaya kami tetap hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, menghormati para pemimpin kami, dan biarlah ya Tuhan kami juga semakin mencintai Tuhan, dan semakin mencintai gereja Tuhan, dan mencintai para pemimpin kami, baik para lause, orang tua kami, para guru kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, adik-adik semua saat ini bisa memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening GKA Gloria Pacar, atau adik-adik semua bisa scan kris berikut ini. Ibadah kita telah selesai. Saat ini ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian atau saudara kalian yang mungkin belum beribadah ya. Dan Lause juga terus mengajak kalian, ayo kita ikut ibadah onsite sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 di lantai 3. Oke, happy Sunday. God bless you all.